Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil atlas mini morfologi organ tumbuhan saya dalam bentuk video. Nah, selanjutnya kita masuk pada tujuan proyek, yang mana 1. Mengidentifikasi jenis-jenis tumbuhan lokal yang ada di lingkungan sekitar. 2. Mendokumentasikan bentuk dan ciri fisik dari setiap organ tumbuhan, akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. 3. Mendeskripsikan ciri morfologi serta fungsi dari setiap bagian tumbuhan secara sederhana dan ilmiah. Selanjutnya, kita masuk pada proses singkat pembuatan atlas, yang mana metodologi, lokasi pengamatan, teknik pengumpulan data, dan cara pencatatan data morfologi. Dalam lokasi pengamatan dilakukan di pekarangan rumah, kebun warga, dan pinggiran jalan di daerah Ambon, Maluku. Teknik pengumpulan data, observasi lapangan, dokumentasi, studi pustaka, dan cara pencatatan data morfologi. Data dicatat secara sistematis berdasarkan organ tumbuhan. Hingga pada penyusunan atlas, yaitu setiap jenis tumbuhan disajikan dalam satu subbab yang berisi identitas tumbuhan, baik itu foto dan deskripsi lengkap. Nah, di sini kita masuk pada hasil dan manfaat dari atlas yang kita buat, di mana isi atlas: 1. Pisang, nama lokal pisang, nama ilmiah Musa Paradisiaceae L, famili Musaceae. Dokumentasi dan deskripsi morfologi: akar, batang, daun, bunga, buah, biji. Akar, tipe akar serabut, tumbuh menyebar ke segala arah, berwarna coklat keputihan, berfungsi menopang tegaknya batang dan menyerap air serta unsur hara. Batang semu, terbentuk dari pelepah daun yang melingkar rapat, lunak, berair, tidak berkayu, berfungsi sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan dan penopang daun serta bunga. Daun, bentuk memanjang, tepi daun rata, ujung meruncing, pertulangan daun sejajar, permukaan licin dan berwarna hijau, tersusun secara spiral, berfungsi sebagai tempat fotosintesis. Bunga, berbentuk tongkol, tersusun dalam karangan bunga majemuk, dilindungi oleh seludang bunga berwarna ungu atau merah kecoklatan. Bunga pisang bersifat monociesus. Buah buni, bentuk memanjang melengkung, kulit buah muda berwarna hijau berubah menjadi kuning saat masak. Daging buah lunak dan manis, tumbuh berkelompok dalam tandan. Biji, pada pisang budidaya umumnya biji tidak berkembang atau berukuran sangat kecil dan lunak. Manfaat atau kegunaan tradisional: buah ini dikonsumsi langsung atau diolah menjadi makanan. Jantung pisang dijadikan sayuran, daun digunakan sebagai pembungkus makanan. Dalam catatan lapangan, pisang merupakan tanaman serbaguna yang mudah tumbuh di daerah tropis dan sangat disukai masyarakat Maluku. 2. Kelapa, nama lokal kelapa, nama ilmiah Cocos Mucifera L, famili Arecaea. Dokumentasi dan deskripsi morfologi: akar, batang, daun, bunga, buah, biji. Pada akar, tipe akar serabut berukuran besar dan panjang, tumbuh menjalar ke bawah dan samping, berwarna coklat, sangat kuat berfungsi menopang batang yang tinggi dan menyerap air tanah. Batang tunggal, berbentuk silindris, berkayu keras, bercabang sedikit atau tidak bercabang, memiliki bekas pelepah daun melingkar, berfungsi sebagai penyangga dan pengangkut zat hara. Daun, bentuk menyirip majemuk, tersusun di ujung batang. Helai daun panjang dan ramping, berwarna hijau tua, tangkai daun tebal dan kuat. Bunga, karangan bunga majemuk yang tersembunyi di dalam seludang, berwarna putih kekuningan. Bunga jantan dan betina terpisah dari dalam satu tandan. Buah drupa, bentuk bulat atau lonjong, terdiri dari kulit luar atau eksokrap, serat sabut mesokrap, tempurung keras endokarp, daging buah endosperm, dan rongga berisi air. Biji, tunggal besar dilindungi tempurung keras berisi endosperm padat dan cair. Manfaat atau kegunaan tradisional: seluruh bagian pohon bermanfaat. Air dan daging buah diminum dimakan. Sabut untuk sikat, tempurung untuk kerajinan, daun untuk atap atau anyaman, batang untuk bahan bangunan. Dalam catatan lapangan, sering disebut pohon kehidupan. Kelapa tumbuh baik di pesisir pantai hingga dataran rendah di Maluku.
Bagian ketiga, singkong atau kasbi, nama lokal singkong atau kasbi, nama ilmiah Manihot succulenta Krantz, famili Euphorbia. Dokumentasi dan deskripsi morfologi. Akar, batang, daun, bunga, buah, biji. Pada akar tunggang yang berkembang menjadi akar penyimpangan atau umbi akar, bentuk membesar, lonjong, kulit luar coklat, daging putih atau kekuningan, berfungsi penyimpanan cadangan makanan berupa pati. Batang berkayu, bulat, bercabang banyak, ruas-ruas jelas, berwarna coklat muda atau keabu-abuan, mudah patah, bergetah jika dipotong. Daun tunggal, bentuknya telapak menjari, biasanya 3-7 helai, tangkai panjang, tepi rata, warna hijau tua. Bunga berkelompok dalam malai, kecil, berwarna kuning kehijauan, tersusun atas bunga jantan di bagian atas dan betina di bagian bawah. Buah kotak, berbiji 3, kulit keras dan pecah saat masak, jarang ditemukan di tanaman budidaya. Biji bulat telur keras berwarna coklat belang. Manfaat atau kegunaan tradisionalnya, umbi akar merupakan bahan pangan pokok masyarakat, bisa direbus, digoreng, atau diolah menjadi tepung. Daun muda dijadikan sayuran. Dalam catatan lapangan, tanaman ini sangat tahan kekeringan dan mudah tumbuh di tanah apa saja, menjadi sumber pangan andalan di Maluku. Pada bagian keempat, jagung, nama lokal jagung, nama ilmiah Zea mays L, famili Poaceae. Dokumentasi dan deskripsi morfologi. Akar, batang, daun, bunga, buah, biji. Pada akar, serabut, ada akar biasa dan akar penyangga di bagian bawah batang untuk menopang agar tidak roboh, berwarna putih kekuningan. Batang berbuku-buku, silindris, lunak berisi empulur, tidak berkayu, tumbuh tegak, berfungsi pengangkut zat dan penopang. Daun bentuk pita panjang, pertulangan sejajar, pangkal daun memeluk batang, tepi daun halus atau kasar, berwarna hijau. Bunga terpisah jantan dan betina pada satu tanaman. Bunga jantan di pucuk atau bunga malai. Bunga betina di ketiak daun berupa tongkol dengan rambut panjang atau putik. Buah berupa biji yang tersusun rapat pada tongkol, bentuk bulat, gepeng, warna kuning putih atau merah. Biji monokotil endosperm, tebal berisi pati, merupakan bagian yang dikonsumsi. Kegunaan atau manfaat tradisionalnya, biji dimakan sebagai makanan pokok atau cemilan, batang dan daun muda untuk pakan ternak. Dalam catatan lapangan, banyak ditanam di ladang, menjadi tanaman selah yang penting dalam pertanian lokal. Di sini, saya sajikan 4 referensi atau daftar pustaka.